Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Monsters yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang kehidupan misterius yang muncul di negara Meksiko. Setelah diteliti, ternyata ada banyak monster yang mulai muncul dan menghancurkan sekitarnya. Militer Amerika Serikat dan Meksiko bertempur habis-habisan untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa tulisan tentang NASA yang menemukan adanya kehidupan lain di Meksiko. Sebuah pesawat sudah dikirim untuk mulai menyelidiki hal tersebut. Tetapi naas, pesawat itu mengalami kecelakaan parah. Beberapa waktu kemudian muncullah kehidupan baru, yaitu para monster besar yang sangat ganas. Monster-monster tersebut menyebar ke hampir seluruh wilayah di Meksiko. Tidak hanya itu saja, para monster juga tidak segan-segan menghancurkan bangunan-bangunan di sekelilingnya. Hal itu memaksa mereka untuk melakukan karantina di beberapa wilayah. Militer Amerika Serikat dan Meksiko bertempur untuk mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Sementara tembok yang membentang di sepanjang perbatasan Amerika membuat Amerika Serikat terlindungi dari serangan para monster. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang jurnalis foto Amerika bernama Andrew. Andrew disuruh oleh atasannya untuk menjemput putri atasannya yang bernama Sam yang saat ini berada di Meksiko. Para monster yang menyebar di Meksiko membuat atasannya menjadi takut kalau putrinya kenapa-kenapa. Jauh-jauh dari Amerika, Andrew pun bergegas pergi ke Meksiko. Singkat cerita, Andrew pun tiba di Meksiko. Saat ia mencari Sam di tempat penginapan, ternyata penginapan tersebut telah hancur akibat monster. Oleh karena itu, ia mulai menanyakan pada tim evakuasi di mana para korban dirawat. Salah satu dari mereka langsung memberitahu bahwa para korban sedang dirawat di rumah sakit Calderon. Andrew pun dengan cepat menuju ke sana untuk mencari Sam. Setibanya di rumah sakit, akhirnya ia bertemu dengan Sam. Andrew pun mulai memperkenalkan dirinya bahwa dirinya disuruh oleh ayah Sam untuk menjemputnya. Sam ternyata hanya mengalami sedikit cedera pada tangannya akibat serangan monster. Karena sudah bertemu dengan Sam, Andrew pun langsung membawa Sam menuju ke stasiun. Mereka akan menaiki kereta dari Meksiko menuju Amerika Serikat. Di sana Sam mulai menelpon ayahnya untuk mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Ayah Sam menyuruh Sam untuk menghubungi John, yaitu tunangannya. Akan tetapi di sini terlihat bahwa Sam tidak peduli dengan John. Karena kereta akan segera berangkat, pada akhirnya Andrew dan Sam langsung menaiki kereta. Setelah berjam-jam menaiki kereta, ternyata rel keretanya terputus akibat serangan dari para monster. Mereka berdua pada akhirnya memutuskan untuk turun di sana dan mencari tempat untuk menginap. Karena tidak ada penginapan, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah penduduk dan meminta izin untuk menginap semalaman. Mereka kemudian menyadari jika mereka tidak meninggalkan Meksiko dalam 2 hari ke depan, maka perjalanan udara maupun laut akan diblokir selama 6 bulan. Para militer akan mengkarantina seluruh Meksiko selama 6 bulan agar para monster-monster tersebut tidak meluas. Keesokan harinya mereka pun mulai berangkat dan menumpang di mobil orang untuk bisa sampai ke pelabuhan. Singkat cerita, mereka pun tiba di pelabuhan. Terlihat ada banyak sekali orang yang berdiam diri karena tidak kebagian kapal. Andrew langsung menuju ke loket untuk membeli 2 tiket menuju Amerika. Tetapi Andrew sangat terkejut karena harga tiketnya sangatlah mahal. Penjaga itu menawarkan tiket seharga $5.000 kepada mereka berdua. Jika mereka tidak memiliki uang, maka terpaksa mereka harus berjalan kaki bersama yang lainnya melewati zona yang tidak aman. Karena mereka berdua tidak ingin melewati zona yang sudah terinfeksi, pada akhirnya mereka pun terpaksa untuk membeli tiket tersebut. Mereka berdua akan berangkat menggunakan kapal feri di keesokan paginya tepat jam 7 pagi. Mereka pun pada akhirnya menginap di sebuah penginapan di dekat situ. Saat Sam ingin tidur, Andrew memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk minum minuman keras. Sampai pada akhirnya ia mabuk dan membawa seorang wanita ke dalam penginapan. Tak terasa pagi pun tiba. Andrew langsung dibangunkan oleh Sam. Tapi di sini terlihat bahwa Sam cemburu ketika melihat seorang wanita yang tidur bersama dengan Andrew. Oleh karena itu, Sam memutuskan untuk segera pergi ke pelabuhan. Andrew pun dengan cepat menyusul Sam tanpa mengenakan baju. Pada akhirnya, Sam menyuruhnya untuk kembali dan mengambil barang-barang termasuk paspor mereka. Setelah sampai di penginapan, ternyata wanita yang diajak tidur oleh Andrew sudah pergi. Ia kemudian sadar bahwa paspor dan tiket feri mereka telah diambil oleh wanita tersebut. Andrew kemudian mulai menceritakan hal ini kepada Sam. Mereka berdua langsung melaporkan hal ini pada penjaga loket. Akan tetapi penjaga loketnya berkata bahwa tiket feri menuju Amerika sudah habis.
Oleh karena itu, si penjaga menawarkan mereka untuk melalui jalan darat dengan dikawal oleh beberapa kelompok bersenjata termasuk para tentara. Namun biaya dari perjalanan darat ini sangatlah mahal, yaitu 2 tiketnya seharga $10.000. Mereka akan dengan mudah menuju Amerika tanpa menggunakan paspor. Karena mereka berdua tidak memiliki uang, Sam terpaksa menggadaikan cincin tunangannya yang diberikan oleh John. Penjaga itu pun langsung menelpon orang suruhan untuk mengawal mereka berdua. Dengan menggunakan mobil, mereka langsung menuju ke daerah yang telah dikarantina dan tentu di sana terdapat banyak sekali tentara. Dengan menggunakan jalur belakang, mereka dengan mudah untuk pergi ke Amerika tanpa menggunakan paspor. Mereka akhirnya diantar sampai ke sebuah sungai. Di sana, mereka pun langsung menaiki perahu menuju ke perbatasan Meksiko. Akan tetapi di tengah perjalanan perahu mereka tiba-tiba mati. Mereka berusaha keras untuk memperbaiki mesin tersebut. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Dari kejauhan mereka tidak sengaja melihat monster yang berada di dalam air. Tetapi di saat bersamaan, untung saja kapalnya hidup dan mereka segera menjauh dari monster tersebut. Singkat cerita, mereka selesai melakukan perjalanan perahu. Kini mereka akan dikawal oleh sekelompok bersenjata yang akan membawa mereka menuju jalan darat perbatasan Meksiko dan Amerika. Setelah berjalan jauh, mereka pun berhenti sejenak untuk istirahat karena waktu juga sudah menunjukkan malam hari. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada monster yang mulai mendekat. Mereka semua akhirnya segera pergi dari situ menggunakan mobil. Karena monster-monster itu mulai menyerang, pada akhirnya terpaksa sekelompok itu turun untuk menghadapi si monster. Andrew dan Sam yang melihat situasi tersebut hanya bisa berdiam diri di dalam mobil. Tak terasa pagi pun tiba. Andrew dengan segera turun untuk melihat keadaan dari kelompok tersebut. Ternyata mereka semua sudah tewas dengan mengenaskan akibat para monster. Ia dengan cepat mengambil 2 topeng gas dan mengambilnya, ia dan Sam langsung pergi menuju ke perbatasan. Karena jalan yang mereka tempuh sangatlah jauh, akhirnya mereka beristirahat di piramida kuno. Di atas sana mereka melihat perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka langsung melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya sampailah mereka di depan pintu masuk. Tampak dari sini jalannya sudah hancur. Mereka tidak menyadari bahwa para monster sebenarnya sudah memasuki kawasan Amerika, bukan cuma Meksiko. Mereka pun melewati sebuah kota yang mengalami kerusakan parah. Tak lama setelah itu, mereka juga menemukan pom bensin yang tidak berpenghuni dengan listrik yang masih menyala. Mereka kemudian menelpon tentara untuk meminta bantuan dan menjemput mereka di pom tersebut. Sambil menunggu bantuan datang, mereka melakukan panggilan telepon ke keluarga masing-masing. Di saat bersamaan, sosok monster mulai mendekati pom tersebut. Mereka pun bersembunyi agar tidak ketahuan oleh monster itu. Monster lain pun muncul dan mulai berkomunikasi satu sama lain. Tampak dari sini sepertinya mereka kawin melalui impuls cahaya. Monster tersebut pergi saat para militer tiba. Sam dan Andrew pun mulai berciuman yang menunjukkan bahwa mereka saling sayang. Mereka akhirnya dibawa oleh para tentara menuju ke tempat yang lebih aman. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu lagi dengan salah satu monster. Mereka semua pun diserang secara brutal oleh monster tersebut. Akibatnya, Sam menjadi pingsan dan Andrew berteriak meminta pertolongan. Andrew langsung membawa Sam pergi ke tempat yang lebih aman. Di lain tempat, salah satu tentara udara mendapatkan persetujuan untuk melakukan serangan udara jarak dekat yang tentu itu akan sangat berbahaya bagi Andrew dan juga Sam. Setelah menembak rudal mengarah ke monster tersebut, kita tidak tahu apakah Andrew dan Sam terkena ledakan rudal atau justru mereka selamat. Mengingat jarak mereka dengan monster itu lumayan dekat, sehingga kemungkinan Andrew dan Sam terkena ledakan rudal. Atau mungkin bisa saja ada keajaiban di mana mereka berdua masih bisa selamat setelah peristiwa mematikan itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.